Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak hebat, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bab 1, yaitu tentang Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup. Pada tujuan pembelajaran kali ini, yang pertama, peserta didik dapat membaca, menulis, menghafal Quran Surat An-Nisa ayat 59 dan Quran Surat An-Nahl ayat 64. Selanjutnya, peserta didik dapat menjelaskan hukum bacaan alif lam samsiah dan alif lam qamariyah. Selanjutnya, peserta didik dapat mengimplementasikan bacaan alif lam samsiah dan alif lam qamariyah. Yang terakhir, peserta didik dapat menciptakan karya berupa peta konsep, definisi hadis, dan fungsinya atas Al-Quran, sehingga meyakini mushaf Al-Quran dan hadis Nabi sebagai pedoman hidup, serta termotivasi untuk mendalami Al-Quran dan hadis. Anak-anak, ada yang tahu tentang definisi Al-Quran? Ibu akan menjelaskannya ya. Al-Quran merupakan pedoman hidup umat Islam yang selalu digunakan hingga akhir zaman. Selain Al-Quran yang menjadi pedoman, ada hadis-hadis Nabi yang menjadi pendukung dari penjelasan Al-Quran. Dalam Quran Surat An-Nisa ayat 59, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum. Fa in tanajatum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama dan lebih baik akibatnya. Kandungan Quran Surat An-Nisa ayat 59. Yang pertama, keharusan bagi setiap mukmin dan muslim untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, Rasul dan pemimpinnya. Selanjutnya, ketaatan dan kepatuhan yang dilakukan hendaknya didasari atas keimanan yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Selanjutnya, keharusan menaati pemimpin yang benar, yakni pemimpin yang perintah dan tindakannya tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran dan hadis. Yang terakhir, selama pemimpin memerintahkan kebenaran, wajib hukumnya untuk ditaati dan dipenuhi. Begitu pula sebaliknya. Quran Surat An-Nahl ayat 64. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma anjalna 'alaikal kitaba illa litubayyana lahumul ladzi ikhtalafu fihi wa hudaw wa rahmatan liqaumin yu'minun. Yang artinya, dan kami tidak menurunkan kitab Al-Quran ini kepada Muhammad melainkan agar engkau dapat menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan, serta menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Kandungan Quran Surat An-Nahl ayat 64. Yang pertama, sebagai dasar dan pedoman yang dapat membuka pikiran untuk dapat menilai kebenaran atas bimbingan wahyu. Yang kedua, sebagai pembimbing sekaligus dapat menjelaskan persoalan yang diragukan sehingga umat dapat melihat kebenaran dan kebatilan. Yang ketiga, sebagai petunjuk yang dapat membimbing umat manusia menuju jalan kebenaran sehingga terhindar dari kesesatan. Yang keempat, sebagai rahmat bagi orang yang beriman. Contoh perilaku yang mencerminkan Quran Surat An-Nisa ayat 59 dan An-Nahl ayat 64. Yang pertama, setiap umat Islam wajib patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya serta pemimpin selama pemerintahnya tidak bertentangan dengan syariat Islam. Yang kedua, selalu mengembalikan setiap permasalahan kepada Al-Quran dan hadis. Yang ketiga, meyakini bahwa Al-Quran dan hadis dapat dijadikan pedoman dalam kehidupan di dunia. Yang keempat, senantiasa memahami isi kandungan dari Al-Quran agar dapat membedakan sesuatu yang benar dan salah.
kata benda isim yang diawali dengan salah satu dari huruf-huruf samsiah. Jumlah huruf samsiah ada 14 huruf, yaitu tha, sa, shad, ro, ta, dod, da, nun, dal, shin, dod, za, shin, lam. Cara membaca alif lam samsiah adalah dengan cara memasukkan atau mengidghamkan alif lam sukun ke huruf-huruf samsiah sehingga bacaan lam sukunnya hilang dan lebur ke dalam huruf samsiah yang mengikutinya. Karena membacanya dengan diidghamkan, maka hukum bacaan alif lam samsiah sering juga disebut dengan idgham samsiah. Berikut contoh ayat al-samsiah. As-salatu, ar-rahman, at-taubatu, ad-dolalu. Alif lam qamariyah. Alif lam qamariyah adalah alif lam yang dirangkai dengan kata benda isim yang diawali dengan salah satu dari huruf-huruf qamariyah. Jumlah huruf qamariyah ada 14 huruf, yaitu alif, ba, ogin, ha, jim, kaf, waw, ha, fa, ain, qaf, ya, mim, ha. Cara membaca alif lam qamariyah harus jelas atau idhar, yakni tetap terlihat bacaan lam sukunnya. Karena itulah hukum bacaan alif lam qamariyah sering disebut dengan idhar qamariyah. Berikut contoh hukum al-qamariyah. Al-ardu, al-bi'ru, al-hayyu, al-jannatu, al-karimu, al-wahyu. Pengertian hadis. Hadis secara bahasa berarti al-jadid, yang artinya adalah sesuatu yang baru. Menurut para ahli hadis, hadis merupakan segala perkataan, perbuatan, hal ihwal atau kejadian, peristiwa, masalah, dan ketetapan lainnya yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dari definisi tersebut dapat kita pahami bahwa hadis adalah segala perkataan dan perbuatan yang mencakup seluruh peristiwa, kejadian, dan masalah serta ketetapan lainnya yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Bentuk hadis. Hadis qauli. Hadis qauli adalah hadis yang berisi tentang segala perkataan Nabi Muhammad SAW berupa tuntutan dan petunjuk syara, peristiwa-peristiwa dan kisah-kisah baik yang berkaitan dengan aspek akidah, syariah maupun akhlak. Hadis fi'li. Hadis fi'li adalah hadis yang berisi tentang segala perbuatan Rasulullah SAW yang pada saat itu menjadi panutan para sahabat dan menjadi keharusan bagi semua umat Islam untuk mengikutinya. Hadis takriri. Hadis takriri adalah hadis yang berupa ketetapan Nabi Muhammad SAW terhadap apa yang datang atau yang dikemukakan oleh para sahabatnya, dan selanjutnya beliau membiarkan atau mendiamkan perbuatan tersebut tanpa menyampaikan penegasan apakah beliau membenarkan atau menyalahkannya. Kualitas hadis. A. Hadis sahih. Menurut bahasa berarti yang sehat, yang selamat, yang benar, yang sah, dan yang sempurna. Berarti hadis sahih adalah hadis yang sah, hadis yang sehat, atau hadis yang selamat. Sebagian ulama berpendapat bahwa hadis sahih adalah hadis yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. B. Hadis hasan merupakan hadis yang mirip dengan sahih, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang adil namun kurang kuat hafalannya. Letak perbedaannya adalah pada tingkat hafalan pada periwayatannya. C. Hadis dhaif. Secara bahasa berarti hadis yang lemah, yang sakit, atau yang tidak kuat. Sedangkan pengertian secara istilah adalah hadis yang tidak memiliki satu syarat atau lebih dari syarat-syarat hadis sahih atau hadis hasan. Fungsi hadis. A. Bayan takrir atau memperjelas isi Al-Quran.
Hadis yang berfungsi menegaskan atau menguatkan terhadap apa yang telah ditetapkan dalam Al-Quran, sehingga maknanya lebih jelas dan tidak perlu dipertanyakan lagi. B. Bayan tafsir atau menafsirkan isi Al-Quran. Hadis yang memberikan penafsiran terhadap ayat Al-Quran yang maknanya samar, merinci ayat yang maknanya masih bersifat umum. C. Bayan tasyri atau memberi kepastian hukum. Hadis yang berfungsi memberi kepastian hukum yang tidak dijelaskan dalam Al-Quran. D. Bayan tabdil atau membatalkan. Hadis yang berfungsi membatalkan ketentuan lama diganti dengan ketentuan baru karena lebih sesuai dengan keadaan. Bayan tabdil disebut juga bayan nas, yang artinya menghapus ketentuan lama diganti dengan yang baru. Itulah tadi pemaparan tentang Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.